Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat yang beriman, Nabi Isa adalah salah satu utusan Allah yang diperintahkan untuk menyebarkan agamanya. Ia termasuk dalam 25 nabi yang wajib dipercayai menurut agama Islam. Isa lahir di Bethlehem, Palestina. Nabi Isa banyak dianugerahi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Isa banyak dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran, mulai dari kelahirannya, diangkatnya beliau ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembalinya pada saat akhir zaman untuk membantu Imam Mahdi melawan Dajjal. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan satu lagi, tonton video ini sampai selesai. Nabi Isa adalah salah satu utusan Allah yang diperintahkan untuk menyebarkan agamanya. Ia termasuk dalam 25 nabi yang wajib dipercayai menurut agama Islam. Isa lahir di Bethlehem, Palestina. Dalam agama Islam, Nabi Isa dikenal dengan gelar Ulul Azmi. Nabi Isa dilahirkan tanpa sosok ayah. Salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa adalah ia dilahirkan tanpa seorang sosok ayah. Dikisahkan suatu hari ibu Nabi Isa, Maryam, sedang mengasingkan diri ke sebuah tempat ibadah. Pada saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Maryam. Terjadinya peristiwa tersebut dikisahkan dalam surat Maryam ayat 19 yang menyebutkan bahwa Maryam akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maryam sempat mengelak karena pasalnya tidak ada satu orang pun laki-laki yang menyentuhnya. Lalu malaikat Jibril menjelaskan bahwa itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadilah apa yang Jibril sampaikan. Maryam mengandung tanpa seorang suami. Kelahiran Isa seolah menjadi malapetaka bagi Maryam. Ia dituduh sebagai penghina dan dikucilkan. Namun Maryam percaya bahwa itu semua merupakan takdir yang Allah gariskan kepadanya. Oleh karena itu ia tetap sabar dalam menghadapinya. Turunnya makanan dari langit. Dalam berbagai kitab disebutkan, mukjizat Nabi Isa alaihi salam ini berkaitan dengan awal perintah puasa 30 hari. Di akhir puasa, pengikut Nabi Isa alaihi salam yang disebut Al-Hawariyun atau kehabisan makanan. Para pengikut kemudian meminta Nabi Isa alaihi salam supaya memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengirimkan makanan. Nabi Isa alaihi salam sempat ragu memenuhi keinginan itu. Namun para pengikutnya mengatakan makanan tersebut bisa memperkuat keyakinan mereka. Nabi Isa alaihi salam kemudian memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai keinginan pengikutnya. Makanan yang terhidang di atas meja disebut Al-Maidah. Kisah mukjizat Nabi Isa alaihi salam ini tercantum dalam Al-Quran dengan nama surat yang sama. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman." Al-Quran Surat Al-Maidah 112. Menghidupkan kembali orang mati. Mukjizat berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Isa alaihi salam adalah mampu menghidupkan orang mati. Namun Al-Quran tidak menjelaskan lebih detail sosok atau jumlah orang yang dihidupkan kembali Nabi Isa alaihi salam. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Al-Quran Surat Al-Imran 49. Selain Al-Imran, Surat Al-Maidah juga menyampaikan hal serupa. Dan ingatlah, di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur, menjadi hidup dengan seizinku. Al-Quran Surat Al-Maidah 110. Menyembuhkan yang sakit dan buta. Nabi Isa alaihi salam dikisahkan menyembuhkan umat dengan kusta dan mengembalikan penglihatan yang terlahir buta. Tentunya, mukjizat bisa dilakukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Al-Quran Surat Al-Maidah 110. Hal serupa juga ditemukan dalam Al-Quran Surat Al-Imran. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak. Al-Quran Surat Al-Imran 49. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat ke langit.
Suatu saat ketika Nabi Isa sedang menyebarkan dakwah, ia mendapatkan tentangan dari Bani Israel berupa fitnah atas pencemaran ajaran Taurat. Hal tersebut membuat Isa dicari oleh Raja Pilatus untuk diberikan hukuman pasung. Pengkhianatan dilakukan oleh salah satu pengikut Isa yang bernama Yahuza dengan memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa. Pada saat Nabi Isa hendak diberi hukuman, Allah selamatkan dia dengan menyerupakan Yahuza mirip dengan Nabi Isa. Seketika Yahuza ditangkap dan dihakimi. Pada saat itu juga, kisah ini diabadikan pada surat An-Nisa ayat 157. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Demikian kisah Nabi Isa alaihi salam dan mukjizatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.